Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah dia akan kembali ke sisimu? Ya, oke. Siapakah dia? Dia ini orang yang memang saat ini sudah berpisah denganmu, atau dia meninggalkan kamu, atau dia ghosting kamu, atau siapapun dia yang intinya sudah tidak bersama denganmu lagi. Dan pertanyaannya adalah apakah dia ingin kembali lagi kepadamu, gitu ya. Apakah dia akan kembali ke sisimu? Kita lihat dulu ciri-ciri orangnya. Aku melihat bahwa sebenarnya dia ini orang yang selalu mendenial, melawan atas keinginan hati dan atas tindakannya gitu loh ya. Jadi sebenarnya pengen melakukan A dalam hati, tapi ketika dia melakukan itu dia melakukan B gitu ya. Orang yang selalu mendenial atau melawan situasi yang sudah diberikan gitu ya. Bukan situasi sih, lebih tepatnya kayak insting gitu ya. Ya, pertanda lah ya. Sebenarnya apapun yang kita rasakan di dalam diri kita atau pikiran kita itu sebenarnya udah dikasih petunjuk oleh semesta untuk melakukan itu. Tapi dia selalu mendenial gitu. Misalkan dia cinta sama kamu tapi dia mendenial. Dia kayak nggak mungkin aku cinta sama kamu, jadi memilih untuk menghindari kamu, pergi dari kamu, seperti itu. Terus juga aku melihat bahwa dia ini merasa bahwa ketika dia melawan keinginannya, dia akan menemukan kehidupan yang lebih baik ya. Bahkan aku lihat di sini dia kayak mengejar sesuatu agar kehidupan dia lebih baik. Misalkan mengejar keamanan, kekayaan, kebahagiaan, seperti itu. Jadi dia mendenial itu untuk mengejar sesuatu yang menurut dia itu menjadi prioritas gitu. Menurut dia itu sesuatu yang memang menguntungkan untuk dia gitu ya. Jadi dia mencintai kamu, tapi dia denial. Dia menganggap bahwa yang lain selain kamu itu bisa memberikan dia kebahagiaan yang lebih gitu loh, kekayaan yang lebih. Dan aku lihat di sini bisa jadi kamu atau dia yang berdealing dengan zodiak Sagittarius, Aries atau Leo. Terus itu juga sebenarnya nih ya, ada divine love. Jadi sebenarnya dia cinta, bahagia, harmoni bahkan dengan kamu ya, selaras. Dia itu juga mungkin sudah menjalin hubungan dengan kamu, atau mungkin dia itu ingin sebenarnya ya, ingin memiliki hubungan sama kamu ya. Bahkan aku lihat juga dia ini punya gairah terhadap kamu, punya cinta, punya kegembiraan ketika dia bersama kamu, dan ingin memiliki suatu hubungan yang baru juga dengan kamu. Kemudian abundance, aku lihat memang dia ini untuk saat ini, kenapa dia pergi dari kamu itu karena ada masalah tentang finansial dan karir. Bisa jadi saat ini kenapa dia meninggalkan kamu itu karena
Memang dia sedang menemukan peluang finansial atau sedang mendapatkan karir baru, sehingga dia harus fokus dulu pada itu, pada karir, pada peluang finansialnya, seperti itu. Bahkan aku melihat bahwa si dia ini itu sering sekali mengenang masa kecil dia. Jadi gini, ada suatu di masa kecil dia itu ada situasi yang mungkin ingin dia ulang kembali di masa kejayaan dia nantinya, gitu loh. Entah mungkin dia ingin keluar negeri, dulu masih kecilnya dia pernah keluar negeri misalkan dengan keluarganya. Nah, sekarang dia itu benar-benar berjuang dengan finansialnya agar dia bisa menikmati liburan keluar negeri seperti dulu waktu dia masa kecil. Saat ini dia tuh kayak sering banget mengenang masa lalu, dan itu ingin dia miliki lagi, ingin dia rasakan kembali, gitu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian aku melihat bahwa di sini tuh dia memang sebenarnya cinta sama kamu. Dia memiliki kebahagiaan bersama kamu. Dia merasa selaras, harmoni dengan kamu. Ya, sebenarnya dia ngerasa bahagia loh dengan kamu. Cuman bahkan gini, aku melihat bahwa dia itu menemukan sosok yang luar biasa dari kamu. Kamu itu orang yang bebas, kamu itu orang yang berani untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Bahkan mungkin kamu pun banyak mencapai keinginan-keinginan kamu itu, ya. Aku lihat di sini kamu itu orang yang tanpa batas. Kamu orangnya itu bebas, leluasa, ya, dalam melakukan segala sesuatunya. Kamu itu bisa memenuhi keinginan-keinginan kamu, ya. Dan di mata dia kamu adalah potensi pasangan yang terbaik sebenarnya. Kalau aku melihat di sini, ya, kamu itu orang yang bebas gitu loh. Dalam melakukan segala sesuatu pun kamu kayak leluasa gitu. Nah, mungkin keadaan dia itu serba terbatas. Jadi dia ngerasa bahwa kamu itu orang yang luar biasa gitu, beda dengan dia, dan itulah yang membuat dia merasa tertarik sama kamu. Lebih ke tepatnya kayak iri sih ya, kayak insecure, kayak ada perbedaan gitu di antara kamu dengan dia, sehingga dia ngerasa kayak, kok bisa sih kamu sebebas itu menggapai keinginan-keinginan kamu gitu loh. Kamu bisa seleluasa itu menggapai keinginan-keinginan kamu. Tapi kenapa aku enggak gitu? Makanya di sini dia lebih memprioritaskan diri dia, finansial, karir, ya. Karena memang ada tujuan yang dia lihat dari kamu itu mampu merealisasikan semua keinginan kamu. Gitu loh. Kamu bisa mencapai semua apapun yang kamu mau gitu. Ya, jadi dia mencontoh kamu, ya, mengkiblatkan ke kamu, bisa dibilang kayak gitulah ya. Aku melihat bahwa ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman, merasa menjijikkan, atau ada rasa tidak suka tentang sesuatu. Bisa jadi karena memang dia ini iri sama kamu. Dia ini sebenarnya ngerasa kayak, kenapa sih kamu bisa, aku kok enggak gitu loh. Aku iri loh dengan kesuksesan yang kamu miliki. Aku juga mau, tapi kenapa aku nggak bisa? Nah gitu loh. Jadi ketika dia dekat dengan kamu yang orang yang sukses dari segala keinginan kamu, sedangkan di sini dia tidak, itu dia kayak ngerasa insecure gitu loh sama kamu, iri lah bisa dibilang gitu ya. Dia merasa kayak gak nyaman gitu loh dengan situasinya, apalagi kalau misalkan di antara kamu itu ada sesuatu perbedaan yang benar-benar signifikan tuh. Makanya di sini dia mencoba untuk rehat dulu, untuk istirahat dari hubungan kalian, untuk dekat dengan kamu itu dia menghindar dulu, menjauh dulu dari kamu, untuk memulihkan segalanya, perasaan dia, pikiran dia, keadaan dia, situasinya, atau apapun. Aku melihat di sini, ya. Dia intinya di sini butuh untuk istirahat. Kemudian aku melihat bahwa saat ini
situasi keadaan dia atau apapun yang saat ini dia alami itu membuat dia merasa sedih, ada kesedihan, bahkan ada rasa kesepian juga ya, karena yaitu keegoisan dia iri sama kamu tuh, jadi akhirnya kan dia sendiri tuh yang menarik diri dari kamu dan akhirnya dia sendiri yang merasa bahwa dia kesepian kayak gitu tanpa kamu, tanpa ada orang-orang yang perhatian sama dia, deket sama dia kayak gitu ya, karena dia sendiri yang menarik diri gitu loh, dia sendiri yang memilih untuk sendiri gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini ada hati yang patah karena kecewa gitu. Entah memang kecewanya karena kamu atau mungkin karena keadaan dia atau karena ketidakmampuan dia. Gitu aku melihat di sini ya. Ada suatu kekecewaan yang dia rasakan saat ini. Dengan situasinya yang tidak baik-baik saja, dengan kendala-kendala dari karir, keuangan dia. Jadi dia ngerasa kayak kenapa aku seperti ini gitu loh. Ditambah lagi ngeliat kamu yang sukses, ngeliat kamu yang bahagia, baik-baik saja, terus itu karir bagus, keuangan bagus gitu loh. Ya mungkin dia melihatnya juga, melihat sisi kamu dari luar aja kali ya. Sebenarnya dia juga nggak tahu sebenarnya kamu pontang-panting. Ya kamu sangat berusaha sekali untuk hidupmu. Ternyata udah dikonfirmasi nih dengan Page of Cup. Memang selama ini dia itu tidak selalu mengikuti sentimental dia tentang perasaannya ke kamu. Dia selalu mendenial tentang perasaan dia sama kamu. Dia tidak terlalu terbuka tentang perasaan dia ke kamu. Sehingga kalau aku melihat bahwa si dia ini ingin sekali untuk melakukan perubahan dengan diri dia. Dia ingin punya hubungan yang apa ya, yang lebih meningkat lah dengan kamu. Dia ingin mengikuti sentimental dia, terbuka untuk mengikuti emosi dia sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat sih dia ingin menunjukkan ya, dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu gitu ya. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, atau bisa jadi kamu dengan dia ini umurnya nggak sepantaran gitu ya, entah kamu yang lebih muda atau dia yang lebih muda. Dia orang yang imajinatif kalau aku lihat di sini. Dia orangnya sensitif juga, tapi sebenarnya dia ini orang yang penuh gairah dalam segala hal ya, gairah tentang ambisi, keinginan dia dari karir, keuangan ya, gairah dari segala hal. Percintaan pun dia sebenarnya punya gairah sama kamu. Tapi ada situasi yang membuat dia merasa insecure gitu. Orangnya memang naif ya, nggak cuma kamu kok yang ngerasa bahwa dia ini naif, tapi sebenarnya semua orang juga ngelihat dia orang yang naif gitu ya. Dan dia merasa kayak ketika sekarang kamu dengan dia sudah berpisah ya, dia ngerasa ngeliat kamu itu kok semakin mengagumkan gitu loh, semakin sukses, semakin cantik, semakin bahagia, semakin muda ya, semakin beda dengan dia kalau aku lihat di sini. Nah justru malah aku melihat ketika kalian menjalani hubungan ini, seiring berjalannya waktu banyak ketidakpuasan di antara kalian berdua ya, banyak ketidakpuasan yang kalian rasakan di hubungan ini satu sama lain. Terus juga aku melihat bahwa entah ini dia atau kamu memiliki keraguan tentang hubungan kalian. Kalian kayak nggak yakin satu sama lain tentang hubungan ini bisa langgeng sampai ke depannya, bisa diperbaiki, bisa sukses ya. Ada di antara kalian ini yang merasa ragu dengan hubungan ini. Akhirnya sekarang kalau aku lihat kalian merasa sudah tidak terikat lagi satu sama lain. Ya mungkin kalian memang sudah berpisah saat ini. Tapi apakah dia cinta, apakah dia sayang? Iya, aku lihat di situ ada Two of Cups.
ada perasaan cinta yang besar ya, aku lihat di sini. Ada gairah di sini. Bahkan ada rasa kesetiaan walaupun kalian sudah berpisah. Perasaan itu masih sama untuk orang yang sama. Kamu masih untuk dia, dia untuk kamu. Perasaan itu masih gitu. Jadi sebenarnya macam dari bentuk hubungan kalian ini adalah hubungan yang mewakili tentang kalian harus bisa menjalin hubungan yang kuat berdasarkan empati, cinta, kesetiaan, dan keyakinan yang sama, serupa dari kalian berduanya gitu ya. Jadi jangan hanya sebelah pihak gitu loh. Dan hubungan kalian ini memang masih dalam masa pertumbuhan ya, masih berproses kalau kalian di sini. Tapi sebenarnya hubungan ini tuh memiliki potensi untuk menjadikan kalian ini lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu. Makanya banyak sekali halangan rintangannya, banyak sekali perbedaannya. Nah, itu cara untuk melewati halangan, rintangan, dan perbedaan ini. Gimana caranya kalian harus mensikapi agar kalian bisa lebih dewasa dan bisa berkembang hubungannya gitu loh ya. Segala sesuatu itu nggak bakalan mungkin akan selalu lancar, pasti akan ada halangan rintangannya. Itu untuk mengajarkan kalian agar bisa lebih dewasa, lebih naik level ya dalam kehidupan, lebih berkembang dalam kehidupan. Kalau ini kan percintaan, berarti dari percintaan seperti itu loh ya, agar kalian bisa memiliki hubungan yang memuaskan dan bermakna. Jadi bukan hanya relationship itu bukan hanya tentang cinta-cintaan doang, tapi juga harus bermakna dong. Harus bisa saling memiliki kesadaran, pemahaman yang lebih tinggi, saling menghargai satu sama lain, kayak gitu loh ya. Jadi hubungan itu artinya apa gitu loh ya. Jadi apakah dia akan datang lagi? Aku lihat ya masih ada keinginan dari dia untuk datang lagi. Ada Eight of Wands di sini. Dia akan datang lagi karena dia merasa bahwa hubungan kamu dengan dia sudah cukup lama ya berpisah, dan ternyata setelah kalian berpisah dan ini sudah sekian lama, perasaan itu ternyata tumbuh lagi, muncul lagi. Makanya di sini dia ingin datang lagi. Tapi dia akan datang ketika dia sudah selesai atau bisa menaklukkan tantangan dari masa lalu yang membuat dia iri, yang membuat dia merasa insecure, terus itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu udah bisa dia seimbangkan, udah bisa setara dengan kamu, maka dia bisa akan datang lagi gitulah. Intinya di sini dia akan melakukan perbaikan atau peningkatan koneksi secara bertahap dengan kamu. Cuman yaitu dia harus bisa memutuskan mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi ya, ataupun pikiran, perasaan yang sudah tidak sehat ya. Iri itu kan perasaan yang tidak sehat gitu ya, pikiran yang tidak sehat gitu. Jadi aku lihat di sini dia harus bisa menaklukkan itu dulu gitu. Apalagi di sini kamu ternyata berdealing dengan seseorang yang pernah menimbulkan skandal juga. Ada situasi yang pernah dia lakukan ya, yang mungkin ini sebenarnya nggak bagus juga sih ya untuk masa depan dia dan kamu. Kalau aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang sebenarnya kamu dengan dia ini punya situasi, walaupun berdua, walaupun kalian menjalin hubungan, walaupun kalian dalam berkomitmen, kalian selalu merasa sendiri. Jadi kayak apa ya, dia dengan hidup dia, kamu dengan hidup kamu gitu. Jadi walaupun kalian dalam komitmen, dalam hubungan, itu kayak punya kehidupan masing-masing gitu loh. Jadi tidak saling menghargai. Makanya di situ ada Two of Cups ya. Kalian harus bisa keluar dari situasi ini. Kalian harus bisa belajar tentang arti sebuah relationship. Jangan ketika kalian menjalin hubungan tapi nuansanya ya kayak single masing-masing kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini kamu sering merasakan kayak ada penolakan gitu loh dari dia. Ya karena dia kayak selalu mendenial perasaan, mendenial situasi seperti itu. Dan akhirnya aku lihat di sini dia menemukan keputusasaan
di hubungan ini. Dia merasa kayak hubungan ini tuh udah hampir berakhir gitu. Makanya di sini dia harus menyelesaikan dulu perasaan dia dan pikiran dia tentang ini. Ya, tentang pikiran-pikiran negatif dia tentang hubungan ini, tentang mendenial dia, irinya dia gitu. Dia harus menyelesaikan ini dulu ya. Dan kalau misalkan kamu dengan dia saat ini berpisah, itu sebenarnya menguntungkan kamu. Kan aku tadi udah bilang ya, dia ini punya skandal, entah apa skandalnya. Dan kalau misalkan kamu berpisah, berarti kamu sangat beruntung bisa berpisah dengan dia. Jangan-jangan skandal dia ini sangat besar, bahkan mungkin sampai harus ada yang berurusan dengan hukum atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kamu berpisah dengan dia, itu sebuah keberuntungan bagi kamu keluar dari masa-masa sulit atau keluar dari masa-masa kesepiannya kamu. Orang bersama aja kamu selalu merasa sendiri, mending sekalian aja sendiri tapi jelas sendiri, karena memang gak punya pasangan, gak perlu ada yang harus diperjuangkan gitu kan. Maksudnya tentang orang lain, kamu hanya fokus dengan dirimu, memperjuangkan dirimu, hidupmu, seperti itu. Memang aku melihat bahwa kamu ini punya ambisi tentang hubungan ya, pengen segera untuk menikah, pengen untuk segera ada komitmen, kejelasan ya. Tapi memang ambisi atau kepercayaan diri atau semangat itu penting, cuman ya harus diimbangi juga dengan kesabaran. Semua itu butuh waktu, semua itu butuh masanya akan bisa indah gitu loh ya. Jadi optimis boleh, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran gitu ya dalam menemukan cinta. Ya mungkin memang kamu bertemu dengan orang yang menurutmu tepat, tapi mungkin waktunya yang belum tepat gitu, atau situasinya yang belum tepat gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang ada ambisi yang begitu besar. Atau bisa juga ini energi dia memang ambisi ingin memiliki hubungan yang berkomitmen, tapi ternyata waktunya belum tepat. Dia harus lebih berfokus pada diri dia dulu, memenuhi kebutuhan dia dulu agar dia tidak merasa insecure dengan pasangannya gitu. Dia harus memenuhi kebutuhan finansial dulu agar dia bisa seimbang dengan pasangannya, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang agak kasar ya, agresif juga, terus juga sifatnya ini mendominasi. Bahkan aku melihat bahwa dia ini yang selalu memutuskan hubungan kalian karena merasa tidak cocok. Ya gimana nggak ngerasa cocok, komunikasi jarang, dia aja insecure dengan kamu, dia merasa iri sama kamu, dia merasa ada perbedaan dengan kamu. Intinya dia kayak nggak bisa menyesuaikan dengan situasi. Kalau misalkan dia ada perbedaan, seharusnya gimana caranya dia harus cari cara untuk bisa seimbang dengan kamu agar perbedaan itu hilang gitu loh. Karena aku di sini terlalu bias dianya gitu ya. Dan intinya di sini kamu selalu ditinggalkan oleh dia, kamu yang selalu diabaikan oleh dia, kamu yang selalu di ghosting ya, didiemin, yang seperti itu aku lihat. Dia akan gampang gitu loh, kalau merasa nggak cocok sama kamu udah tinggalin. Tapi kalau misalkan dia pengen datang ya datang, tapi kalau udah nggak ngerasa cocok lagi, nggak ngerasa aman nyaman, dia tinggalin. Kayak gitu terus energinya aku lihat di sini. Dan hubungan ini on off terus. Justru malah hubungan yang kayak gini aku lihat sangat menyakiti kamu. Makanya kalau sekarang kamu bisa keluar dari hubungan ini atau bisa pergi dari dia atau single sekarang dari dia, wah kamu hebat, kamu diberikan keberuntungan oleh semesta tuh untuk bebas dari kesendirianmu. Mending benar-benar sendiri, karena jelas ya kamu berarti sendiri karena nggak punya pasangan yang toksik ya. Kamu mending lebih fokus dengan dirimu, jelas, daripada kamu harus bersama dia yang nggak jelas, mau diperjuangkan nggak bisa, dianya juga nggak mau diperjuangkan. Apalagi di sini dia mau memperjuangkan, alah bullshit gitu. Iya kan? Apalagi di sini aku lihat dia ini sebenarnya banyak pilihan. Pilihan itu banyak ya, nggak harus pasangan. Ya bisa jadi juga pasangan lain. Tapi bisa juga pilihan dia adalah karir dia, keuangan dia, orang tua, ya, masalah pribadi atau apapun yang memang harus dia prioritaskan gitu. Terus juga karena selain itu kan memang di sini juga dia ada pilihan lain dari pasangan ya. Pasangan itu juga ada pilihan lain. Tapi setiap kali dia mencoba dengan pasangan lainnya, bayang-bayang kamu itu selalu menghantui dia, bayang-bayang kamu itu selalu ada di pikiran dia gitu. Jadi ya
energi kamu sebagai mantannya di sini itu selalu hadir terus-terusan di pikiran dan di hati dia dan di hidup dia gitu loh, sehingga dia nggak bisa mengabaikan kamu. Tapi mau kembali juga dia ngerasa kayak iri gitu loh sama kamu, ngerasa dia belum sepadan dengan kamu, ada perbedaan. Entah perbedaan itu apa, mungkin perbedaan status ekonomi, perbedaan status pernikahan, perbedaan agama, perbedaan apalagi, apapun gitu. Dia ngerasa insecure banget sama kamu gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Nah, terus aku melihat di sini ada sesuatu yang terbongkar, bukan hanya sesuatu, tapi semuanya terbongkar. Aku lihat di sini. Ternyata dia kan pernah selingkuhin kamu nih, pernah bohong, pernah menipu, pernah apalagi menyakiti kamu, apapun itu yang intinya menyakiti kamu, mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Aku lihat di sini semuanya terbongkar, ya. Semuanya terbongkar, skandal-skandal yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu juga terbongkar, ya. Baik itu memang kamu yang mencari tahunya sendiri atau dia yang mengucapkan, dia yang ngomong sendiri gitu ya. Intinya semuanya terbongkar. Dan aku lihat di sini sekarang dia merasa menyesal, sangat mendalam bahkan penyesalannya. Dia merasa bersalah, dia merasa malu, ya. Dan ya karena semuanya sudah ketahuan gitu. Jadi ketika dia mau datang ke kamu juga insecure, gimana mau datang gitu ya. Keadaannya ya pasti di mata kamu dia udah menjijikkan gitu loh. Ya, bisa jadi disgust ini, menjijikkan ini kamu yang jijik sama dia gitu. Ya, tapi bisa jadi juga dia jijik dengan diri dia sendiri, jijik dengan situasinya, tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya orangnya narsis, orangnya egois. Ya, jadi kemungkinan ini kamu aja udah ngerasa muak dengan dia gitu ya. Jadi ya dia mau datang lagi ke kamu gimana gitu. Oke, itu aja ya. Dan zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Jadi kedua belah zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Untuk alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, ini ya. Terus juga aku ada apa ini namanya, sionya. Aku akan ambil 8 sionya. Ada sio kerbau, ada sio macan, ada sio kuda, ada sio kelinci, ada sio ular, ada sio babi, anjing, dan naga. Itu aja, oke? Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.